Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Pak Wali Siswadi, Wakil Kurikulum, materi bahasa kali ini. Yang hormati Ibu Wakil Siswa, Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir dalam forum hari ini. Sebelum presentasi saya sampaikan, mari kita berdoa dulu. Semoga kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ada hazilian al-Fatihah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum penyampaian presentasi, kita minta arahan dari Pak Nanda Siswadi kepada Pak Nanda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Feni, calon guru tingkat 10 dari SMA Sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu peserta destinasi yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dari Allah hingga kita bisa berkumpul dalam ruang. Dan kemudian salawat dan salam apabila sampaikan kepada diri kita dan minyak dan besar Muhammad SAW. Pertama kami ucapkan terima kasih dan selamat buat Pak Ferry yang telah mengadakan kegiatan hari ini, yaitu semacam diseminasi tentang materi budaya sepeda. Hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Guru Penggerak. Setelah kemarin ada kegiatan penyampaian isi Guru Penggerak. Hari ini Guru Penggerak juga harus menyampaikan materinya, yaitu tentang budaya positif kepada minimal 10 orang guru. Yang kedua adalah untuk menyampaikan materi ini kepada guru dan kita bisa memahami seperti apa selayaknya di era sekarang ini dalam kurikulum merdeka ini kita berperan sebagai guru. Maka daripada itu Bapak Ibu, mari kita saksikan atau ikuti kegiatan diseminasi atau penyampaian materi oleh Bapak Femi ini sampai dengan akhir. Barangkali mungkin itu sambutan yang bisa kita sampaikan. Lagi mungkin selamat kepada Pak Femi. Semoga nanti acara kita berjalan lancar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda. Maka selanjutnya Bapak Ibu, kita akan ambil positifnya dari penyampaian ini, dan kita nanti akan berusaha menerapkannya di sekolah kita. Tentu ini untuk kebaikan sekolah, untuk kebaikan kita sebagai guru, juga nanti bermanfaat juga untuk anak-anak kita. Harapan semuanya insya Allah terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan materi budaya positif yang diraih oleh calon guru penggerak, dan ini adalah tugas wajib yang dilalui oleh para
Bapak Ibu yang berbahagia, moto dari guru penggerak adalah bergerak, bergerak dan bergerak. Guru penggerak mengambil semboyan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewa Ta'ala dengan tiga semboyannya: Ingkarso Sentolodo, Dimandio Mamakaso, Berguri Handayani. Kita sebagai guru harus memiliki semua itu. Kita akan dicontoh, kita akan ditiru, kita harus membimbing, kita harus mendorong, sehingga murid-murid kita itu benar-benar merasakan bahwa mereka itu dilayani nantinya, sehingga dengan adanya motivasi yang kita sampaikan pada mereka itu, ya, mereka bisa berubah cara belajarnya, mereka bisa berubah cara berpikir bagaimana pengetahuan itu, pembelajaran yang selama ini sulit mereka rasakan, dan dengan bimbingan yang kita lakukan pada mereka, insya Allah itu semuanya berubah. Maka bisa juga kita katakan bahwa semboyan yang dikemukakan oleh kita dalam cara itu menggambarkan pembelajaran seumur hidup yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in, hingga sampai kita hari ini. Bapak Ibu, sebelum lanjut, coba Bapak Ibu pikirkan ada apa dengan sidik jari. Ada apa dengan sidik jari? Dua tangan kita tak sama sidik jari. Dua jempol kita pasti berbeda sidik jari. Apakah itu menggambarkan perilaku? Memang ada orang meneliti. Untuk buat SIM diperlukan sidik jari.
Ada kasus yang berbeda lagi Bapak Ibu. Seorang ilmuwan dia meneliti dia hari sidik jari, dia hari anatomi tubuh, dia hari neurologi. Dia teliti dari dua perkampungan yang berbeda, satu perkampungan Muslim, yang satu lagi perkampungan non Muslim. Dan terakhir dia teliti yang ada pada keluarganya. Nah, ditelitilah perkampungan non Muslim itu, ia beranggapan bahwa di perkampungan ini tidak ada hal-hal negatif yang dia temukan. Namun dia sungguh terkejut, itu kemudian dari sekian banyak anak dari seorang ayah dengan istrinya yang betul-betul anak kandungnya hanya satu. Bapak itu mengetahui itu dari sidik jari anaknya. Kemudian dia makin penasaran, diteliti lagi dari perkampungan Muslim. Apa yang dia temukan? Dari sekian banyak anak seorang ayah itu, semuanya benar-benar anak kandung ayahnya. Makin terkejut, makin penasaran, maka diteliti anak ini. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Dari sekian anaknya, hanya satu yang anak kandung. Ada apa yang tidak jadi? Luar biasa Bapak Ibu. Sehingga ilmuwan ini menjadi muslim dia, karena hanya meneliti sidik jari. Maka itu Allah misalkan juga bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddah selesai. Ternyata sidik jari hanya hilang dari tubuh seseorang itu minimal pada waktu 4 bulan. Ternyata sendiri kalau itu berlaku siswa, pelaku kita menentukan. Maka itu berbahagia. Yang pertama itu disiplin positif. Apa itu? Seseorang itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, percaya diri dan lainnya. Ini yang banyak dilanggar oleh siswa kita dan mungkin juga kita. Melatih disiplin diri itu luar biasa berat. Kenapa banyak anak kita yang melanggar? Satu, kebiasaan mereka. Coba Bapak pikirkan, ketika anak itu PAUD akan diantar selalu oleh orang tua, diantar, jemput, disiplinnya luar biasa. Kita ajarkan ini, mereka akan bantah. Guru kami mengatakan seperti ini. Mungkin sampai SD kelas 3. Di saat anak itu memasuki usia kelas 5, 6 SD, orang tua sudah mulai itu meninggalkan anaknya karena anaknya sudah bisa sendiri sekolah. Masuk SMP itu makin ditinggalkan. Akhirnya apa? Disiplin positif yang dulu mereka terima di PAUD, di TK itu telah dilupakan. Dan kita harus meyakini bahwa disiplin positif itu hal utama yang harus kita miliki dan harus kita tularkan, dan itu tanggung jawab besar kita kepada siswa. Dan kita berharap nanti kan guru-guru kita kan banyak ya Pak Benares. Semua kita mesti berkolaborasi, bekerja sama. Bagaimana nanti kita mengubah ya secara bertahap
penting untuk diterapkan di sekolah kepada anak-anak kita dan juga kepada diri kita sendiri. Di sebelum saya fokus pada internal siswa, karena mereka yang lebih diperlukan. Guru terlambat pasti malu kita, karena kita adalah teladan bagi siswa. Tapi mereka terlambat, siapa yang mencontoh mereka? Paling hanya ada adik-adiknya di rumah, paling temannya sekelas. Nah, ini akan menjadi kasus kalau kita tidak melakukan menjadi pendengar bagi mereka. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Semua elemen yang ada di sekolah itu adalah orang yang ditiru, orang yang dicontoh sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara Ringgaso Sempuloro. Bapak Ibu yang berbahagia, perilaku anak kita itu mempengaruhi. Tiga hal ini mempengaruhi. Mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baru juga mereka harus takut juga. Kemudian mereka ingin disiplin, ingin mengerjakan sesuatu, ingin berharap imbalan. Bolehkah kita memberikan penghargaan pada desa? Sangat boleh. Tapi dengan terus. Nah, kalau bisa penghargaan itu untuk semua, jangan hanya pada satu anak. Karena ini bahaya juga. Nanti dia menganggap kita itu teman. Itu tuh baik, kita harus rajin. Biar tiap pekan kita dapat hadiah. Saya pernah coba juga untuk penghargaan itu. Siapa di kelas siapa saja yang paling tinggi nilai ujian semesternya, saya kasih hadiah. Walaupun hadiah kecil-kecilan ya, tapi mereka bagi juga. Namun efek buruk pada hadiah adalah jangan sampai siswa menganggap kita temannya, karena mereka akan bercita di luar, itu hebat, saya pernah jadi temannya. Bahaya. Ketika mereka melakukan sesuatu karena ingin dihargai dan wajar, karena setiap kita ini pasti ingin dihargai. Tapi jangan sampai salah tindakan kita sehingga kita ingin dihargai. Banyak kasus terjadi juga bahwa justru anak yang pintar menjadi malas, kita juga di sekolah lain. Karena ibu hanya ingin menghargai orang-orang itu saja, guru hanya menghargai orang itu saja, sedangkan dia pernah mendapat nilai tinggi, mendapat nilai terbaik, dia tidak dihargai oleh guru mereka. Sehingga anak yang pintar tadi, anak yang cerdas tadi menjadi malas. Karena banyak kita jumpai. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai guru kita harus tahu 4 hal ini. Selama ini yang kita lakukan pada siswa kita yang mana? Apakah kita sering menghukum? Apakah kita sering memberi penghargaan atau konsekuensi atau restitusi? Ini kan istilah baru yang ditentukan oleh kurikulum Merdeka. Karena baru, tentu kita harus belajar juga dari ini. Hukuman itu mendadak, anak terlambat, tuh tong sampah, ambil, sering kita lakukannya. Kamu terlambat keluar saja, kita kan buat peraturan kelas. Kan gitu. Ya, pernah juga lakukan itu.
yang kedua adalah keyakinan kelas materi itu. Pernah saya coba siapa yang melanggar ini terima akibat kan gitu ya, sehingga mereka ada yang sadar saya terlambat, saya belajar di pustaka saja. Pernah saya coba itu. Ada yang ingin belajar karena memang dia ingin belajar. Hanya apa karena aturan kita tak mau yang lain mencontoh, maka aturan tentang kita terapkan. Anak yang benar-benar belajar tadi itu dia menangis karena tidak ikut belajar. Tadi dari situ kan penghargaan itu sesaat ternyata, sesaat. Dan sekolah pasti beri penghargaan pada juara kelas. Nah, kita yang di kelas ini lagi, ya, jangan terlalu sering memberi penghargaan pada orang yang sama, maka yang lain akan menjadi iri. Nah, itu saja yang dapat kami kapan. Kemudian konsekuensi ini sudah kita sepakati, guru yang mendekati. Kalau kamu pakai sepatu tidak hitam, konsekuensinya adalah sukar pulang ke rumah. Atau kamu tidak pakai sepatu selama belajar. Dalam kurikulum Merdeka semua itu harus dirubah. Nah, ini yang ingin dicapai dalam kurikulum Merdeka. Bila ada anak melanggar, jadikan anak itu sadar akan dirinya bahwa melanggar itu tidak baik. Guru harus menuntun, harus memberi solusi kepada siswa, dan harus menyadarkan mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita kasih contoh Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka, hukuman itu sama dengan gagal. Sedangkan konsekuensi restitusi identitas sosial. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu jalan tengah menyelesaikan masalah pada anak. Dan ternyata kita benar-benar belajar bagaimana sesuatu setelah kita beri perizinan, setelah kita panggil dia, kalau bisa dengan orang tuanya, kalau bisa bersama guru BK-nya, bersama walasnya, mencari jalan tengah terhadap kondisi yang dihadapi anak. Karena yang paling banyak yang kita hadapi adalah anak-anak yang terlambat. Itu yang paling banyak. Ada edaran yang terbanyak bahwa peraturan sekolah, ya, apa kata edaran terbaca itu, sama dengan membuli. Gimana itu Pak? Saya dapat edaran sama dengan membuli. Jika kita ada, saya pernah ada benarnya juga. Terkadang anak itu melanggar dalam sekolah, kita marahi mereka di depan kawan-kawan. Di dalam restitusi tidak boleh panggil dia, kalau dia berkelahi panggil dia. Apa masalah ini? Di saat yang si A ditanya, yang B tidak boleh. Jadi dia hanya mengatakan
mana yang benar, mana yang konsekuensi, mana yang restitusi. Nah, ini dia. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena mengarah kepada fisik. Yang ini Bapak Ibu membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Kenapa disebut contoh konsekuensi? Karena dia melakukan, dia harus bertanggung jawab. Bukti tanggung jawabnya itu adalah dia menghapus coretan. Murid diminta push up karena tidak memakai masker. Hukuman. Untuk selanjutnya, bila benar-benar diterapkan kurikulum DKM di sekolah, guru harus siap dengan itu. Mereka siap dengan itu. Hanya lagi, ini hal-hal juga kita jumpai keyakinan kelas. Kalau peraturan, ya seperti yang kita pelajari di pelatihan hulu penggerak, peraturan itu bernuansa negatif. Ya. Sedangkan disiplin kelas tidak. Nuansa negatif. Contoh, dalam peraturan kelas tidak ada yang boleh terlambat. Ada kata tidak. Dilarang mencoret meja. Ada kata dilarang. Seharusnya seperti apa? Hadir tepat waktu. Dilarang mencoret meja. Jagalah kebersihan kelas. Dan umumnya sekolah-sekolah baru menggunakan peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan diskusi antara guru dengan siswa. Guru mengevaluasi dari waktu ke waktu. Yang meminta keyakinan kelas itu siswa. Siswa yang minta. Guru tentu sebagai pemandu, pemegang amanah, pemimpin siswa. Sepakat dengan ini perkiraan kelas kita, sepakat. Berani Anda hadir tepat waktu di kelas, berani. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan universal biasanya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas bukan hanya SMA yang buat, anak TK PAUD pun seperti itu. Karena di rumah ada guru PAUD, kita yang buat. Maka sama dengan SMA, ya. Lebih hebat lagi, anak PAUD itu hafal dia dengan keyakinan kelas. Hafal mereka. Nah, ini contoh
tuh. Saling membantu di saat dengan kesulitan. Ternyata bahasa, dari segi bahasa, keyakinan kelas itu sangat halus. Karena dia bukan nada negatif, tapi positif. Bapak Ibu berbahagia. Ini tugas berat guru. Siswa kita mengalami ini semua. Dalam beberapa buku yang kita baca, bisa kita analisa dari buku itu. Di saat ada siswa yang minta izin makan karena lapar, guru nggak boleh larang. Karena kebutuhan hidup. Tuh, Karena kebutuhan bertahan hidup. Gimana mau pelajaran kalau lapar? nggak boleh dilarang. Makanan. Cuma kita harus membimbing. Dia harus absen dulu, ya izinnya satu, dan tidak terlalu lama. Iya. Karena umumnya anak Keluar, kita, makan. karena umumnya anak kita nggak sarapan pagi, Iya. nggak sarapan pagi. Jadi wajar jika mereka itu jam 9, mereka dah ingin keluar. Karena Itu dulu, salah satu yang membuat anak kita keluar dari jam ya, lapar. Jadi kebutuhan hidup. jadi sangat tepat Kebutuhan juga. bertahan hidup. Sangat tepat. Jam istirahat kita itu jam 9.15. Iya. Sangat tepat. Itu analisanya kenapa kita bisa Nah, utama itu tidak. nah, itu dulu tuh. Karena Pak Wakil Guru kita ada dari dulu udah Pak Menteri, Iya. makanya dibuat seperti itu. Yang kedua, hai kita juga. Sisi saya dan rasa di gereja. Bapak Ibu wajar nggak mereka sampai di sekolah dulu karena ada bentrokan anak ibu dengan ayah. Sangat mungkin. Setelah di rumah dia kena marah orang tuanya, di sekolah kena marah juga. Bagaimana otaknya bisa berpikir? Tidak akan bisa. Kadang sebelum pergi sekolah nggak marah dulu. Di lingkungan pergaulannya juga ada masalah. Dan kita tidak tahu anak itu punya masalah kecuali kita memanggil mereka. Kecuali kita memanggil orang tuanya. Yang ketiga, wajar anak kita butuh itu. Sangat wajar. Ya. Jangan sampai kita ada anak yang kita suruh dia mengerjakan tugas, selesai dia tepat waktu, jangan sampai tidak dikasih dia penghargaan ketika itu. Kan tidak suruh kita, kamu hebat, lanjutkan, pasti lebih hebat lagi. Nah, nanti ketika satu orang lagi yang juga bisa berjalan sama, kita kasih penghargaan. Macam mana hasilnya? Dia seakan-akan tidak kita akui hebatnya. Sedangkan mereka memang hebat. Sedangkan dia memang hebat. Kayaknya nggak usah lah Syandu. Dia malas. Ini nanti nggak selesai sama Syandu. Kalau Syandu yang disuruh kayak gitu. Maka banyak dari siswa kita itu yang membedakan gurunya. Dengan ibu ini dia rajin sekolah, dengan guru ini dia rajin masuk kelas, dengan guru ini tidak mau. Karena ada perlakuan berbeda. Sedangkan seharusnya siswa kita itu adalah harus kita samakan perilakunya sehingga di dalam kelas itu tidak ada iri hati, tidak ada dianggap indikasi oleh mereka, tidak menceritakan gurunya, gurunya seperti ini.
visual, ada kinestetik. Kita tidak boleh marah ketika dia berdendam. Kinestetik kan kayak gitu belajarnya. Dia usir pada kawannya. Dia mengganggu kawannya belajar. Dan anak laki-laki yang pertama itu kinestetik. Dia belajar kadang hanya mendengar saja. Jadi kita harus siap. Dan kita akan dihadapkan dengan pembelajaran diferensiasi. Maka makin berat tugas kita membuat SPP diferensiasi. Ya, harus siap. Karena itu tuntutan kurikulum merdeka. Bapak Ibu berbahagia. Ini posisi guru di dalam memecahkan masalah murid. Apakah kita menjadi penghukum ketika dia salah kita langsung kasih edaran, atau buat rasa bersalah, atau kita akan jadi dia teman, atau kita hanya memantau saja, atau kita manajer. Kurikulum merdeka hanya mengamanatkan, jadikan posisi guru sebagai manajer. Dia penengah kalau ada masalah, dia pembimbing pada anak yang kesulitan, dia mendorong siswa itu tetap semangat belajar sehingga tidak ada masalah pada anak. Dan memang anak itu sesuai dengan kebutuhannya juga, dengan tingkat kecerdasannya berbeda pula. Anak-anak kita itu unik. Nah, ini berhubung ternyata berbahaya. Puncak dari hukuman yang kita berikan itu adalah dia akan dendam. Dia anak dendam. Dia merasa tidak dihargai, dia merasa terlalu salah, guru tak ada yang membimbingnya. Masalah di rumah akan memperumit masalahnya di sekolah, sehingga tak ada satu pun pelajaran yang bisa diterima, kecuali ambil absen, permisi Bu, makan, permisi Pak, gue ke WC. Padahal dalam kepalanya dia punya masalah yang sangat banyak dan dia butuh orang yang bisa menyelesaikan. Sering tak kita melakukan ini? Sering. Bagaimanapun kita pasti gali apa penyebab masalahnya, pasti digali. Namun ini belum ada solusi. Kalau hanya sudah menggali masalah anak, kemudian anak kita tinggalkan, ya kita tidak lanjutkan di masalah, tidak ada penyelesaian, apa gunanya bagian? Justru anak berpikir nanti, dan tahu masalah kita sama ibu ini, tidak dikasih solusinya. Nah, bertambah lagi kepikiran anak. Ini berbahaya juga Bapak Ibu. Berbahaya juga. Kita boleh dekat dengan anak dengan batas. Dengan batas. Kita boleh dekat dengan anak, namun ingat kita gurunya. Jangan sampai anak-anak terlalu dekat dengan kita, dia menganggap benar-benar kita temannya seperti teman biasa. Wah, itu luar biasa lagi. Sehingga maruah seorang guru akan
akan tercoreng di masyarakat karena ada kemungkinan anak kita itu akan bercerita di masyarakat dengan kawan-kawan. Bapak Ibu, kita tidak ada bagi hukuman di sini. Jika ada satu peraturan sekolah yang dilarang, kamu ingat ada peraturan itu? Ya Pak, hanya sekedar itu. Paling hukumannya nanti, ya kalau anak pakai sepatu tidak sesuai, sepatunya itu diambil. Sepatunya diambil. Malu kan anak kita? Malu. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, jadilah posisi kita itu sebagai manajer, benar-benar teladan bagi mereka, benar-benar tempat bertanya bagi mereka, bisa menyelesaikan masalah mereka sehingga mereka tak ada masalah dalam dirinya. Bapak Ibu berbahagia, itulah yang menyebabkan permasalahan anak dalam belajar. Tak ada anak yang tak pintar. Namun ketika masalah itu menumpuk, cuma koneksinya itu tidak jalan. Apalagi seperti syarat. Sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan sesuatu pada Bapak Ibu semua. Ada apa dengan lingkaran merah? Satu jari manis, yang kedua antara jempol dengan telunjuk, yang satu lagi di pergelangan. Ada Bapak Ibu yang bisa? Ini ilmu anatomi tubuh. Iya. Karena HP itu tidak boleh dipegang lama. Karena salah semua. Tuh. Bapak Ibu yang merasa tidak seimbang darah, ya, sering pusing, ya terkadang di depannya sakit, kadang di belakang, kadang kiri, kadang kanan. Salah satu cara yang mudah untuk mengembalikan itu adalah pada lingkaran jari manis. Jika ada masalah pada otak, coba ditekan pangkal jari manis itu, kedua belahnya, sakit apa tidak? Kalau sakit, berarti ada masalah. Sakit sikit-sikit. Kedua belahnya. Nih, di sininya ditekan. Di pangkalnya. Ini ilmu anatomi tubuh. Butuh sekolah itu Bu. Yang kedua, antara jempol dan telunjuk. Ini paling sentral. Angin banyak dalam perut, tekan itu. Ada masalah lambung, tekan. Ada sakit mah, ditekan situ. Nah, kita sering letih, tekan situ. 5 menit, 4 menit cukup, 15 menit cukup. Bila kita rutin lakukan itu, semuanya akan normal. Coba. Pasti sakit, kan sakit juga. Biasanya kalau ditekan sini lembut, kalau keras berarti
ada bermasalah pada turun. Ini disebut dengan deteksi. Ya, deteksi. Di lembut sini seharusnya. Lembut. Dalam terang berarti adalah salah pada satu lagi. Ini kan terasa dalam itu. yang keras. Satu lagi, ambil 4 jari, ya, taruhkan di sini, pas di garis pergelangan. Nah, di ujung ini, pas di ujung jari itu, tekan. Apakah ada sakit? Apa guna titik ini? Ini, nanti pas di sini kita bisa mendeteksi masalah pada jantung. Jantung bermasalah kalau yang lingkaran antara tunjuk dan jempol itu bermasalah. Karena asal lambung naik dia akan menutupi ke atas. Nanti kita buat kuliahnya. Kalau ini apa tadi Bu? Sakit kepala. Ini yang di tangan, di kaki ada lagi. Nah, cuma kepala itu jadi masalah karena di sini banyak Perut. penyakit pada menurut saya itu hanya masalah ini dan pengumuman tekan lama-lama sampai rasa sakitnya hilang. Bapak Ibu yang berbahagia, itu selingan Bapak Ibu ya. Ini sedikit lagi. Ada pertanyaan Ibu? Belum. Kita kan sudah tahu posisi sebenarnya kita ya. Kita sebagai pemukul atau sebagai manajer. Kemudian kita tahu juga kebutuhan murid. Setelah kita tahu itu, apa yang ingin dilakukan di sekolah ini pada murid kita? Kenapa? Kalau menurut saya berdasarkan diskusi tadi, sebaiknya dulu menerapkan disiplin positif karena disiplin positif itu tujuannya perubahan jangka panjang. Ya. Kalau seandainya siswa tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma dan sebagainya, itu lebih baik diajak diskusi terkait dengan perilakunya
pastikan bahwa menstabilkan identitas itu kita pasti mencari pokok perkara, pasti dicari. Kenapa si A berkelahi dengan si B? Dan kita sebagai guru tidak boleh langsung memberi vonis kepada kedua orang itu. Kemudian yang B, validasi tindakan yang salah. Nah, ini bahasanya harus lembut. Contoh, si Budi, baik tak tindakan kamu tadi? Kalau jawabannya tidak, apa yang harus kamu lakukan dengan itu? Ya, kalau dia memecahkan kaca, berarti dia harus membersihkan kaca yang dipecahkan itu. Nah, kalau dia melukai temannya, berarti dia harus membantu pengobatan temannya itu. Nah, kemudian kita harus meyakinkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak baik untuk dirinya dan juga tidak baik untuk orang lain. Karena melukai orang lain itu merupakan perbuatan yang tidak baik, apalagi dilakukan oleh seorang pelajar. Oke, dan anak kita. Nah, ini juga kemarin itu kita coba satu pada anak kita. Setelah kita cek absen di meja buket, ternyata anak kita ini memang sering terlambat. Nah, kita akan dialog. Setelah kita buat video itu, kita dialog lagi untuk menyelesaikan lebih pada anaknya. Nah, ternyata dia bisa menyelesaikan tujuannya dalam cepat. Bisa aja. Tapi selama ini sangat banyak carut marut dalam pikiran anak kita karena logiknya masalah yang dihadapi. Nah, ini dia. Tapi Bapak itu tahu ini anak. Itu kemarin ada di kedua, ini di kampus utama.
itu adalah menstabilkan, kemudian validasi tindakan Yang salah. kemudian Menanyakan yakin. menanyakan keyakinan kelas. Umum kegiatan kita kali ini bagus, ya. Bagus, mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang lain yang masih tahap yang mau menutupi PGP menjadikan ini pelajaran pedoman untuk kawan-kawan berikutnya untuk tampil. Mungkin itu saja Pak Hai. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menurut saya, menurut Bapak Ibu, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus ini? Ini sebagai guru mata pelajaran ya. Kalau sebagai guru mata pelajaran, memang Jones tampak kurang dari yang lain. Itu juga saya juga belajar di kelas itu. Perhatiannya kurang untuk pembelajaran. Kalau bisa minta izin dia lama di luar. Sebenarnya kita harus memberikan perhatian lebih kepada anak seperti ini. Dan Bapak yang dilakukan Pak Hai itu melakukan pendekatan dengan restitusi. Itu sudah baik menurut saya. Semoga kita punya waktu untuk meluangkan waktu kita untuk melakukan lebih banyak lagi kepada siswa-siswa lain, merestitusi siswa-siswa kita yang bermasalah. Dan semoga dampaknya nanti akan lebih baik. Kemudian nomor 2, menurut Bapak Ibu, apa saja masukan untuk saya pada kegiatan ini? Baik, kegiatan ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Cuma mungkin ya karena suasana sudah siap, ya kita sedikit mengantuk walaupun dibujuk dengan kopi ya, tapi kadang-kadang ada yang tidak efek. Jadi untuk kegiatan seperti ini lain kalinya kita cari waktu di pagi hari. Jadi kegiatan ini bisa diikuti dengan suasana lebih fresh. Itu saja Pak Hai. Terima kasih. Terima kasih Bu Roni. Namanya perhatian dengan waktu sampai kita dibuka kegiatan. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Semoga Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat, sehat lahir, sehat batin. Baca maaf, billahi taufik wal hidayah.